Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sesemuanya anak-anak mama. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-18 ibadah puasa kita. Insya Allah kita selalu sehat ya, diberikan keselamatan ya, diberikan ketenangan batin kita, dan dilancarkan semua usaha kita untuk menjalankan ibadah puasa sampai dengan selesai nanti ya. Mama Ira mau ngobrol sedikit. Tadi saya baru mengunjungi ibu saya yang tempat tinggalnya di daerah Ciputat, saya tinggal di Bintaro. Pada saat saya sedang berkunjung ke rumah ibu saya sempat pergi sebentar belanja, pulang-pulang hujan deras. Hujan sangat deras sekali ya. Pada akhirnya sempat ada kekhawatiran saya banjir ya, karena mobil saya tiba-tiba bannya hampir menutupi tuh airnya gitu. Jadi saya coba tembus air tadi, genangan air cukup tinggi, saya masuk dan alhamdulillah sampai di rumah ibu saya. Ya, saya tarik napas, saya tenangkan pikiran saya. Deg-degan kan, panik tuh ya, sempat panik gitu. Terus saya ngobrol tadi, Mama Ira sempat ngobrol sama Mami Mun ya, ibu saya ya. Kita bercerita gitu dengan rasa kekhawatiran gitu ya. Saya bilang sama Mami, Mam, alhamdulillah ya Mam ya, kita masih diberikan sehat selamat ya Mam, masih bisa menjalankan ibadah puasa gitu. Ibu saya yang sudah berusia sangat lanjut mengatakan bahwa ya betul Kak, dia panggil saya kakak, betul Kak, alhamdulillah kita masih dikasih tempat tinggal ya, masih dikasih kesempatan untuk makan minum yang nikmat gitu ya. Coba tuh kamu pikirin katanya, gimana orang-orang di sana yang sedang bencana ya, mendapatkan ujian bencana alam, banjir atau gempa bumi, gimana coba kalau mereka tetap harus menjalankan ibadah puasa. Akhirnya saya merenung. Terus saya bilang sama AI saya, AI tolong carikan satu artikel buat saya yang berhubungan dengan pahala berpuasa di tengah bencana. Antara keikhlasan dan kesehatan. Ya, sangat kompleks sekali. Yuk kita ngobrol yuk. Okay. Kalau kita bicara tentang puasa, kita bicara tidak hanya fisik kita yang harus kuat menahan nafsu kita, menahan rasa lapar dan haus ya kan, sampai akhirnya kita berbuka gitu ya. Jadi nggak cuma fisik nih, kita juga pasti harus menjaga mental kita dan spiritual kita ya. Di dalam agama Islam yang kita yakini, Allah itu maha mengerti, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha mengetahui atas segala yang terjadi pada umatnya ya. Dalam konteks berpuasa di tengah-tengah bencana ini, kesehatan menjadi prioritas utama. Setuju ya? Oke. Jadi kalau kita bisa berpuasa, alhamdulillah, artinya kita bisa melalui ujian itu satu persatu. Kita coba hadapi di bulan Ramadan, tetap berpuasa di tengah bencana yang terjadi, yang kita alami. Tapi bila mana tidak bisa berpuasa pun, Allah sangat memaklumi ya, bisa mengerti dan diperbolehkan. Oke. Nilai pahala puasa di tengah bencana, kunci utamanya adalah kesehatan fisik dan mental. Itu dulu. Kalau badan kita sehat, kita merasa sehat, kita mampu untuk berpuasa, jalani. Tapi bila mana kita merasakan sakit ya, terganggu kesehatan kita karena kita tidak bisa makan dan minum yang lain, karena kita tidak bisa makan dan minum yang layak ya, tidak ada air bersih, tidak ada tempat tinggal, akhirnya mengganggu kesehatan kita, diperbolehkan untuk tidak berpuasa ya, untuk tidak berpuasa. Lelah fisik itulah yang paling bahaya ya. Kalau kita sudah drop sekali, sudah pasti kita nggak akan sanggup berpuasa ya. Ditambah lagi dengan trauma psikologis ya, kita stres ya. Terus ditambah lagi trauma-trauma yang lain ya. Karena pada saat kita sedang dihadapi sebuah bencana, sudah pasti momen yang terjadi pada saat itu adalah mohon ampun
pada Sang Pencipta dan diberikan kesempatan untuk hidup. Itu dulu yang pertama, untuk hidup dan memohon pada Allah untuk diberikan kesempatan pada diri kita agar lebih baik lagi, ya, dalam segala hal. Sudah pasti itu yang pertama terlintas, ya. Selain itu pasti kita memikirkan orang-orang yang kita sayang dan lain sebagainya. Ya, jadi hal-hal yang mengganggu psikologi kita atau psikologis kita itu juga bisa membuat puasa kita terganggu. Ya, selain fisik kita yang lelah gitu ya, trauma-trauma tadi itu, stres tadi juga bisa mengganggu, ya. Tapi kunci utamanya adalah kesehatan dan mental kita. Kesehatan fisik ya dan mental kita. Ya, dikencengin aja dulu itu. Ya. Kedua, tingkat kesulitannya. Nah, kalau melihat dari konteksnya, apakah ini bencana alamnya besar ya atau kecil? It's depend on. Kalau kita kekurangan air bersih, misalnya keadaan darurat, kita tidak bisa mendapatkan makanan dan minuman dengan gizi atau nutrisi yang seimbang dan lain sebagainya yang bisa menyebabkan sakit. Ya, ini juga saya rasa bisa sedikit banyak mempengaruhi puasa kita. Ya, lalu kesulitan relatif, yaitu tadi saya sampaikan bencananya itu besar atau kecil. Kalau bencananya masih bisa ditangani, ya, misalnya contohnya hanya sebatas banjir di depan rumah misalnya, atau segala sesuatu yang masih bisa kita atasi di tengah-tengah bencana, dan kita masih sanggup untuk berpuasa, jalanilah puasa itu. Tetap dalam konteksnya mampu berpuasa dengan baik. Ya, oke. Ketiga, niat dan keikhlasan. Ya. Pahala yang tidak terbatas adalah niat dan keikhlasan. Kalau kita sudah benar-benar ingin berpuasa, niat kita berpuasa, apalagi dalam kondisi sehat, Masya Allah, itu pahalanya luar biasa sekali ya, menjalankan ibadah puasa dalam keadaan bencana, tapi karena kita sudah niat, kita masih ditopang dengan situasi yang bisa memperlancarkan puasa kita, ya, melancarkan puasa kita, jalani saja, ya, pahalanya sangat besar. Oke. Ditambah lagi kalau kita mampu untuk membantu sesama, Masya Allah, ini luar biasa. Ini ibadah yang, amal ibadah yang sangat mulia ya. Jangan pernah lupa untuk berdoa dan bersyukur. Masya Allah, ini luar biasa. Ini ibadah yang, amal ibadah yang sangat mulia ya. Jangan pernah lupa untuk berdoa dan bersyukur untuk diri kita dan orang lain ya. Ini juga salah satu bentuk keikhlasan kita menerima segala sesuatunya. Menyadari bahwa ini bulan Ramadan, bahwa puasa ini luar biasa pahalanya, kita bisa membantu orang, ya. Itu namanya niat, niat dan keikhlasan, ya. Yang tadi saya sampaikan, pahalanya tidak terbatas, ya. Jadi untuk semuanya, pahala berpuasa saat bencana itu pertama bergantung kepada niat kita, ya, kondisi yang berlaku dan kesulitan yang dihadapi, ya. Selanjutnya adalah menjaga kesehatan fisik, ya. Kesehatan fisik nomor 1 dan keselamatan kita plus membantu sesama itu adalah pahala yang luar biasa. Saya membuat video ini hampir jam 1 malam. Saya kembali lagi untuk merenung dan bersyukur bahwa Allah itu maha baik. Bila mana niat kita berpuasa diimbangi dengan perilaku kita, ya, yang juga selalu baik, ikhlas membantu sesama, bersedekah selama bulan Ramadan, apapun ya yang kita alami, ya, situasi kondisi yang berlaku pada saat itu, insya Allah tetap mendapatkan pahala yang besar. Belajar kita sama-sama yuk, memiliki hati yang mulia dan luas. Bapak Ibu, sesemuanya, anak-anak Mama Ira pamit dulu. Insya Allah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan insya Allah puasa kita juga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketemu lagi besok. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ira Maya Sofaril, because this is real.